wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ma ba'du. Para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih Allah beri kesempatan masuk kepada bulan Ramadan. Bahkan sebelum Ramadan Nabi menghimbau kepada kita untuk senang, untuk bahagia, jangan pusing. Kenapa? Karena orang yang ketika didatangkan Ramadan kepada dia, maka dia termasuk orang yang beruntung. Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Maka dengan bahagia saja, bahagia kita umat Nabi Muhammad SAW sampai ketemu tiba kembali di bulan Ramadan, itu adalah menjadi sebuah tanda bukti luar biasanya Allah cinta kepada kita, hingga dengan bahagia saja kita dijauhkan daripada siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Maka jangan kalah kebahagiaannya sama tukang balon. Tadi ada tukang balon senang tuh Pak Yupi. Ada tukang odong-odong. Yang gak senang siapa? Panitia. Ini banyak amat bocah gitu. Tapi insya Allah panitia tiap tahun, tadi minimal dikatakan Ustaz Malik tadi, memang saya adalah DKL pertama masjid ini. Setiap tahun yang jamin semua apa yang kita lakukan di masjid ini Allah. Jadi jangan takut, pasti semua program yang kita rencanakan, semua program yang akan kita laksanakan di setiap bulan Ramadan, pasti Allah berikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebagai tanda, sebagai bukti. Apa kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ramadhana fihi katsirul rizqa. Orang kalau sudah masuk bulan Ramadan kata Nabi, maka dicukupkan, diberikan banyak rezeki. Bayangkan Pak, orang dagang apa aja di bulan Ramadan laku. Dagang apa aja lah laku. Bahkan dagangan yang kagak enak, bahkan dagangan yang kadang-kadang bisa bahaya, petasan masih laku Ramadan. Bahkan lebaran petasan laku, apalagi makanan. Maka apa yang Allah hidangkan di bulan Ramadan, yuk sama-sama kita ambil porsi kita masing-masing. Panitia sudah membentuk banyak sekali kegiatan yang ada di masjid ini. Contoh, ada yang namanya berbagi takjil. Maka barang siapa dia memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala sebagaimana orang puasa itu. Maka berbagi takjil ini menjadi kebiasaan baik. Dan saya sangat yakin setiap tahun berbagi takjil tidak menjadikan kita miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setiap malam ada infak jalan di depan kita. Walaupun kotaknya cepet jalannya, nggak ada lampu merahnya, lalang jadi kotak. Tapi dihitung banyak juga. Kali-kali Pak, nggak apa-apa, jangan cuma nyawer kalau ada yang lagi nyanyi. Kotak amal lewat, ambil uang, ambil dompet, masukin. Kenapa? As-shadaqatu tajlibu rizqa. Karena sedekah itu ngundang rezeki yang lain datang kepada kita. Maka bapak-bapak yang kemudian bicara ibadah malia, panitia buka lagi yang namanya santunan tanggal 16. Santunan nanti hakikatnya adalah kullu syai'in bimalin qalilan fid dunya fa aktsaruna fil akhirah. Sesuatu yang kita tanam, sesuatu yang kita bagi, sesuatu yang kita tasarrufkan kepada kebaikan, sesungguhnya itulah tabungan kita. Punya duit di dunia 5 juta, kasih santunan 4 juta, maka tabungan akhirat kita itulah yang mengekalkan kita sampai akhirat kelak. Jadi mulai malam ini yang sudah mau untuk bansos silakan hubungi paisinya masing-masing. Atau mulai malam ini diumumin Gus, nggak apa-apa, supaya ketahuan malam keempat pendapatan bakso sekian. Tahun lalu gitu ya Pak Gatot. Jadi semangat. Kenapa demikian? Karena ibadah malia di bulan Ramadan itu adalah ibadah yang kemudian kullu finan fa aktsaru alaihi alaika. Segala sesuatu yang kemudian dilipat gandakan. Dan luar biasanya, ajaibnya, setiap tahun kita santunan
200 juta, 300 juta, 400 juta, seluruhnya bisa kita tutup. Kenapa? Karena Allah menggerakkan hati kita. Maka puasa ayo jadikan momentum kita. Bagaimana ibadah jasad kita, bagaimana ibadah mariah kita bisa kita seimbangkan. Karena dengan bulan Ramadan inilah Allah lipat gandakan pahala kita. Sebab kenapa? Usia kita pendek. Usia kita pendek. Usia umat Nabi Adam 1000 tahun. Umat-umat kemudian sebelum Nabi Muhammad panjang-panjang, ibadahnya panjang, pahalanya panjang. Nabi Muhammad umatnya 62 sampai 100 paling kuat, ibadahnya sedikit. Ramadan datang ditambah oleh Allah pahalanya lipat ganda. Maka jangan tinggalkan ibadah yang diberi kesempatan. Bapak-bapak jangan lupa, kalau kita sudah berbuat baik dalam apa yang kemudian Allah datangkan Ramadan kepada kita, ajak keluarga kita, bawa anak-anak kita. Biasanya anak-anak ada pesantren kilat, ada saja Malika, daftarin bu. Sebab kenapa? Anak-anak perlu bimbingan, anak-anak perlu pemahaman. Mungkin kita tidak sempat mendidik agamanya dengan baik. Ramadan dikasih kesempatan, tempatnya ada, tarbiyahnya ada. Maka daftarin bu, bapak jamaah sekalian, anaknya ikut pesantren Ramadan. Maka inilah kebahagiaan kita. Maka kemudian saya berharap kepada pribadi saya, pada jamaah sekalian, jadikan Ramadan 1444 Hijriah ini menjadi Ramadan terbaik kita. Karena kita nggak ada yang tahu usia kita. Bisa jadi pada Ramadan tahun ini terakhir. Bisa jadi. Tapi kata Pak Gatot nggak dulu kan. Cicilan dong lunas. Jadi kalau Bapak jamaah sekalian mau betul-betul mengikhtiarkan, menjihadkan, mewafatkan, bahkan mewakafkan diri kita di bulan Ramadan ini untuk kebaikan Allah, maka Allah jamin kepada kita yaslih khalilan fi amalihi Ramadan wa tawilan ilaihi ba'da Ramadan. Orang yang betul niat karena Allah ibadah di bulan Ramadan, maka Allah sayang kepada dia, insya Allah Allah sampaikan kembali kepada Ramadan yang akan datang. Maka untuk itu semakin hari SGP semakin padat, masjidnya semakin hari pun semakin penuh kalau Ramadan. Maka 2-3 tahun yang lalu sudah mencanangkan ada tabungan wakaf. Saya mengingatkan kepada pribadi, kepada jamaah, ayo ambil kesempatannya. Mungkin bulan yang lalu masih bulan sebelum Ramadan pahalanya sedikit, tapi dia yang berwakaf membangun masjid, jaminan Allah, Allah akan membangunkan istana rumah yang hebat nanti di akhiratnya Allah. Maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama jamaah sekalian. Dan insya Allah kami daripada pembina dan yang lainnya yayasan berusaha setelah ba'da Ramadan kami akan renov masjid ini. Ayo sama-sama oleh kita untuk kita, karena ini adalah rumah Allah. Dan jangan kemudian takut, kemudian masjid nggak jadi renovnya setengah. Jangan takut Pak. Di kampung-kampung kita lihat banyak masjid megah-megah. Mereka jamin dan mereka yakin Allah membantu mereka. Maka apa yang kemudian ada di SGP ini, mari kita sama-sama dukung dan kita laksanakan. Mudah-mudahan inilah ladang amal yang hebat. Karena Ramadan menggabung 4 ibadah mahdoh yang Allah gabung dalam 1 bulan. Ada yang namanya rukun Islam, membaca kalimat syahadat, Bapak baca Ramadan di dalam sholat. Ramadan Bapak sholat. Ramadan Bapak zakat. Ramadan Bapak Ibu puasa. 4 rukun Islam digabung dalam 1 bulan, luar biasa. Makanya zakat, apa itu zakat? Kewajiban kita membayar zakat fitrah dimulai dari tanggal 1 Ramadan hingga sebelum kemudian nanti mimbar Idul Fitri itu naik khotib. Jadi tiap malam jangan nunggu nanti, Ustaz saya nanti aja zakatnya, seminggu mau lebaran. Emang tahu usia kita nyampe sebelum seminggu lebaran? Kewajiban sudah datang kepada kita zakat, maka berjakatlah. Jadi panitia nggak usah takut bikin stand di depan mulai malam ini yang mau zakat. Ustaz saya zakatnya di kampung, boleh. Tapi afdalnya adalah di mana tempat kita tinggal. Kalau kita tinggalnya di SGP, afdal zakatnya ya di sini di SGP.
Kalau bapak ibu mau kemudian zakat lagi di kampung, silakan menjadi sedekah buat bapak ibu sekalian. Tidak ada yang rugi dalam agama kita. Maka apa yang kemudian sudah diberikan kesempatan oleh panitia jauh-jauh hari ini, ayo Pak, kita dukung seluruh program-programnya, karena inilah nilai kebaikan kita. Bahkan Ramadan fihi barakah. Di dalam Ramadan itu keberkahan. Al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambah-tambah kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita menjadi Ramadan yang paling baik, Ramadan yang paling berkah daripada Ramadan tahun sebelumnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya disampaikan kembali kepada Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.